Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah atau di tempat manapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin mengarahkan semuanya di dalam acara firman untuk hamba-Mu dalam penyampaian, untuk kami semua dalam penerimaan. Dan tolong bimbing, arahkan, berkati penyampaian dan penerimaan firman ini Tuhan. Tolong hamba-Mu khususnya karena dia baru sakit secara cukup berat, dan berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, dan secara khusus jaga jantung yang baru dipasangi stand ini, supaya tidak mengalami gangguan apa-apa dalam sepanjang dia berkhotbah dan sebagainya. Dan tolong berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah semuanya dibungkus dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami tahu tanpa itu semua akan sia-sia. Dan kami semua, Tuhan tolong dalam kesegaran, dalam keterbukaan, konsentrasi dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan Tuhan. Bagi yang sudah mendengar dan mengerti, biarlah jangan kami hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi pelaku dan penanggap firman. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, biar mereka bisa dibawa kepada Kristus dan diselamatkan. Kami sadar juga bahwa setan tidak pernah tinggal diam dimanapun firman dan Injil disampaikan. Dan dia pasti bekerja menyerang kami. Sekali lagi kami mohon Engkau kuatkan semua kami. Biar apapun yang setan lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memulai suatu surat yang baru, ya, suatu seri eksposisi yang baru, yaitu surat Yudas. Pendeta saya dulu pernah mengatakan waktu dia membahas surat Yudas atau pokoknya bicara apapun tentang surat Yudas, ada orang yang menyela, masa di dalam Alkitab ada surat Yudas? Karena Yudas ini selalu diidentikan dengan Yudas Iskariot. Makanya saudara di sini perlu kita tahu, dan karena saya memberikan topik identitas Yudas. Itu nanti bagian pertama yang kita bahas dalam khotbah ini. Lalu bagian keduanya kita membahas penerima surat Yudas. Dan hari ini kita membahas Yudas 1 ayat 1 dan ayat 2. Sebetulnya Yudas ini cuma satu pasal. Jadi mau ditulis pasal 1 gini 1 dan 2 atau seperti ini, Yudas 1 dan 2 saja tidak apa-apa, karena pasalnya memang cuma satu, ya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, sebagai pendahuluan, singkat saja, nanti saudara baca sendiri di rumah, ya. Surat Yudas ini mempunyai kemiripan yang luar biasa dengan 2 Petrus pasal 2. Tidak jelas apa yang menyebabkan kemiripan ini, tapi kalau saudara baca, nanti saudara akan melihat kemiripannya luar biasa. Saya ngerti kenapa. Sehingga kalau membahas surat Yudas ini, seringkali juga nanti membahas ayat-ayat tertentu dalam 2 Petrus pasal yang kedua.
Sekarang saudara, kita langsung masuk di dalam pembahasan dalam ayat 1 ya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kita bahas potong per potong ya. Pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus dalam ayat 1 bagian A. Poin A, kata-kata dari Yudas menunjukkan bahwa penulis surat ini adalah Yudas. Tapi ini yang saya tadi persoalkan, identitasnya ya. Yudas yang mana? Ingat dalam Alkitab itu ada banyak orang yang punya nama yang sama. Misalnya nama Yohanes. Bisa Yohanes Pembaptis, bisa Yohanes Rasul itu ya, yang saudara dari Yakobus, dan bisa macam-macam Yohanes yang lain. Maria juga, bisa Maria Magdalena, bisa Maria ibunya Yesus, dan banyak Maria yang lain. Bahkan yang disebut Goliat, itu ada 2 Goliat setidaknya. Dan Yudas juga seperti itu. Dan untuk lebih membingungkan, ada 1 orang dengan banyak nama, lebih dari 1 nama. Itu seringkali membuat sepertinya ayat Alkitab ini kontradiksi. Karena di ayat ini disebut dengan nama A, di sini disebut nama B, padahal ini ayat yang paralel. Jangan terlalu bingung dengan hal itu. Jadi ada orang yang punya lebih dari 1 nama, dan ada banyak orang yang punya nama yang sama. Jadi sekarang kita persoalkan, kalau dia namanya Yudas, ini Yudas yang mana? Yang pertama kita bahas secara negatif ya. Sudah tentu bukan Yudas Iskariot. Dia mengkhianat, lalu dia bunuh diri. Tidak ada waktu apapun dia melayani Tuhan lagi, apalagi nulis surat yang masuk dalam Alkitab. Jadi sudah jelas bukan Yudas Iskariot. Dan gara-gara Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus, nama Yudas itu boleh dikatakan selalu atau hampir selalu dihubungkan dengan pengkhianatan atau selalu dianggap berbau negatif. Karena itu, sekalipun banyak sekali orang Kristen menggunakan nama yang ya orang hamba Tuhan yang hebat ya, yang positif ya, Paulus, Petrus, Yohanes dan sebagainya, tetapi jarang sekali ada yang menggunakan nama Yudas. Tapi saya tahu dulu pernah tahu ada mahasiswa di Saat, saya kira namanya Yudas ya. Jadi tidak masalah sebetulnya nama Yudas itu ya, karena Yudas belum tentu Yudas Iskariot ya. Jadi perlu diingat saudara, Yudas Iskariot itu bukan satu-satunya Yudas di dalam Alkitab kita. Karena apa yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yudas ini yang menulis surat ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dalam 12 murid Yesus itu ada 2 yang namanya Yudas. Jadi ada Yudas yang lain selain Yudas Iskariot. Mari kita lihat dari ayat ini, tidak saya bacakan seluruh ayat ya. Kalau sudah mau baca seluruh ayatnya boleh, silahkan baca sendiri. Tapi saya hanya baca yang ada Yudasnya ini. Dalam Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus. Ini bukan Yudas Iskariot, saudara. Lalu kisah 1 ayat 13 ini sama sebetulnya, cuma kata anak digantikan dengan bin. Ya. Yudas bin Yakobus. Lalu ya ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot. Lalu dalam Matius 10 ayat 3 dan Markus 3 ayat 18, Yudas yang ini, yang bukan Iskariot ini, disebut dengan nama lain Tadeus. Nah, perhatikan ya, dia punya lebih dari 1 nama. Jadi ada nama Yudas, dan kadang-kadang kasih nama bin Yakobus, gitu ya, anak dari Yakobus, berarti bapaknya dia Yakobus. Lalu dikatakan nama Yudas, bukan Iskariot. Lalu disebut dengan nama lain, sama sekali tidak ada Yudasnya, tapi Tadeus. Ya, jadi kalau keluar seperti itu, perhatikan ini bukan kontradiksi sebetulnya, tetapi ya saling melengkapi sebetulnya. Kalau saya lanjutkan, kalau orang menganggap bahwa ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus, berarti salah satu dari 12 rasul ya. Tapi penulis Yudas ini, surat Yudas ini, pertama, dia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Nah, perhatikan ya. Pada ayat 1 ini kan ya dia menunjukkan identitas dirinya ya.
dari Yudas sampai Kristus, dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil dan sebagainya. Tidak ada dikatakan rasul Yesus Kristus atau apapun, sama sekali tidak ada. Ya, jadi dia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Kalau memang dia salah satu dari 12 murid, dia rasul. Lalu mengapa dia tidak mengatakan dia rasul? Dia di sini tidak sama sekali mengatakan hal itu. Memang bisa saja dia itu rasul, tetapi tidak mau menyebutkan hal itu karena kerendahan hatinya, seperti yang dilakukan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 19 itu disebutkan demikian. Karena itu bahwa dalam ayat 1 dia tidak menyebut dirinya sebagai rasul, masih belum bisa dijadikan patokan yang pasti bahwa dia itu bukan salah satu dari 12 murid. Tapi sekarang argumentasi yang kedua ini jauh lebih kuat menurut saya. Kalau dilihat dari Yudas ayat yang ke-17, dia justru kelihatannya membedakan dirinya dengan rasul-rasul. Mari kita baca Yudas ayat 17 ya. Kalau ayat yang ini saudara baca sendiri, tidak bacakan. Tapi Yudas ayat 17 ini mari kita lihat. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia rasul, masa dia dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul, mestinya mengatakan dikatakan kepada kamu oleh kami rasul-rasul. Nah, itu dia menyamakan dirinya dengan para rasul, menjadikan satu grup. Tapi dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul. Nah, ternyata dia membedakan dirinya dengan para rasul itu. Jadi dari sini kelihatannya bukan itu ya. Dia bukan termasuk dalam 12 murid Yesus. Lalu poin B, dia mengakui dirinya sebagai saudara Yakobus. Ya, jadi penulis surat Yudas ini mengakui dirinya sebagai saudara Yakobus. Dan saudara, jelas bahwa dia tidak sama dengan Yudas yang termasuk dalam 12 murid Yesus. Kalau saudara Yakobus di dalam 12 murid Yesus, itu Yohanes ya. Yohanes dan Yakobus itu bersaudara, anak-anak dari Zebedeus. Tapi kalau Yudas ini saudara Yakobus, maka ini lain lagi pasti. Bukan Yudas di dalam 12 murid. Jelas poin kedua ini salah. Kalau dianggap Yudas ini salah satu dari 12 murid Yesus. Sekarang poin yang ketiga. Yudas ini adalah Yudas yang adalah saudara dalam kurung tiri. Saudara tiri itu maksudnya memang dia anaknya Maria, tapi dia anak Yusuf dan Maria. Kalau Yusuf kan cuma anak Maria, bukan anak Yusuf sebetulnya. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, jadi Yesus tidak punya bapak jasmani. Tapi kalau Yudas ini, dia anak Yusuf dan Maria. Saya tidak percaya ajaran Katolik yang mengatakan keperawanan abadi dari Maria, dan mengatakan bahwa setelah Yesus lahir pun Maria tidak pernah melakukan hubungan seks dengan Yusuf. Dan karena itu dia perawan yang abadi, dan jelas dia tidak punya anak-anak yang lain. Saya tidak percaya hal itu. Saya bisa lihat Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat yang ketiga. Salah satu saudara Yesus yang disebutkan dalam ayat itu namanya adalah Yudas. Karena itu dia juga adalah saudara Yakobus yang juga disebutkan dalam ayat-ayat itu. Karena Yakobus, penulis surat Yakobus itu juga adalah saudara Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Matius 13 ayat 55. Galatia 1 ayat yang ke-19. Jadi ini Yudas, identitas Yudas yang menulis surat ini. Dia adalah saudara tiri dari Yesus, anak Yusuf dan Maria. Saudara, sebagai catatan ya, pada waktu Yudas mengatakan dirinya adalah saudara Yakobus, ia tidak menjelaskan Yakobus yang mana yang dia maksudkan. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah Yakobus yang sudah dikenal secara umum di antara orang-orang Kristen abad pertama. Misalnya, saya kok tidak yakin bahwa di Indonesia ini orang yang namanya Jokowi itu cuma satu ya, cuma presiden kita, tidak. Mesti ada banyak orang yang namanya seperti itu.
Jadi kalau saya misalnya mau ngomong-ngomong sesuatu tentang Presiden Jokowi, saya cukup ngomong Jokowi gitu, orang akan menganggap yang saya bicarakan pasti Jokowi yang terkenal, yang presiden. Tapi seandainya saya mau ngomong tentang Jokowi yang lain, yang bukan siapa-siapa, nobody begitu ya, maka saya harus memberikan keterangan. Jokowi yang kerjanya ini apa dan sebagainya, untuk orang bisa membedakan Jokowi yang presiden dengan Jokowi yang saya maksudkan. Tapi di sini tidak. Yakobus disebutkan begitu saja, padahal ini yang namanya Yakobus banyak. Dan disebutkan begitu saja, mestinya ini menunjukkan ada Yakobus yang sudah dikenal secara umum di antara orang-orang Kristen abad pertama. Dan karena itu ini jelas adalah Yakobus yang adalah adik tiri Yesus, yang juga sokok guru atau pilar ya, tiang ya, gereja. Itu sudah bisa lihat dalam Galatia 2 ayat 9 dan bandingkan juga dengan Kisah Rasul 15 yang merupakan satu ayat dalam sidang gereja Yerusalem. Yang sudah bisa baca itu sendiri. Kan saudara, kita sudah melihat identitas Yudas sepintas lalu, tapi kita masih belum selesai. Poin B. Sebetulnya Yudas bisa saja menuliskan saudara atau adik, ya, Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Tetapi dia ternyata hanya menuliskan bukan saudara Yesus Kristus, tetapi hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Saudara ini menunjukkan apa? Pertama saudara, jelas ini menunjukkan kerendahan hatinya. Bandingkan, kalau bayangkan saja ya, kalau misalnya saudara itu adalah adik dari Presiden Jokowi, apa saya tidak membanggakan dan memamerkan hal itu kepada semua orang? Padahal Jokowi itu dibandingkan Tuhan kita, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Jokowi orang paling berkuasa di negara ini. Yesus paling berkuasa di seluruh alam semesta, bahkan melampaui alam semesta. Surga neraka pun dia tergolong paling berkuasa. Memang Tritunggal, bukan hanya Yesus tentu saja. Jadi saudara, kalau saudara adik dari presiden saja dibanggakan, jangankan adik saudara ya, pernah ketemu presiden saja, apalagi pernah jabatan. Banyak orang pernah jabatan dengan presiden yang manapun, Presiden Soeharto, presiden mana, Megawati atau apapun. Wah, fotonya dipajang di rumah. Jadi saudara, itu baru salaman. Nah kalau jadi adiknya presiden gimana kira-kira? Apalagi kalau jadi adiknya Yesus. Tapi saudara, Yudas ini tidak memamerkan hal itu sama sekali. Dia tidak menyebutkan saudara Yesus Kristus atau adik Yesus Kristus. Tapi dia sebutkan hamba Yesus Kristus. Kan saudara, poin yang kedua. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia atau Yudas ini lebih menekankan hubungan rohani daripada hubungan darah atau hubungan jasmani. Sekalipun dia adik tiri, tapi tetap ada hubungan darah kan ya. Sama-sama anaknya Maria. Biarpun Yesus bukan anaknya Yusuf dan Yudas ini anaknya Yusuf. Tapi sama-sama anak Maria, mestinya ada hubungan darah, ada hubungan jasmani. Tapi dia lebih menekankan hubungan rohani. Hanya dalam hubungan rohani dia disebut hamba Yesus Kristus. Saya juga hamba Tuhan. Nah ini hubungan rohani. Secara jasmani dia adalah saudara Yesus atau adik Yesus. Tapi secara rohani dia adalah hamba Yesus. Dengan menyatakan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa dia lebih menekankan hubungan rohani daripada hubungan jasmani atau darah dengan Yesus. Dan saudara, hal yang satu ini perlu kita perhatikan dan perlu kita contoh. Mungkin saudara juga punya hubungan jasmani. Ini jasmaninya mungkin atau seluruhnya mestinya saya berikan tanda petik ya. Hubungan jasmaninya bukan maksudnya hubungan darah. Ya kita juga punya hubungan darah kalau ditinjau terus sampai Adam ya.
Nah, sama-sama baik Yesus maupun kita, sama-sama keturunan Adam. Tapi yang saya maksudkan di sini beda. Kita punya hubungan jasmani dengan Yesus seperti saudara itu sudah dibaptis ya. Ini ya. Sudah dibaptis, rajin pergi ke gereja, lalu ikut perjamuan kudus, bahkan mungkin ikut pelayanan dan macam-macam hal yang lain. Ini saya anggap punya hubungan jasmani dengan Yesus. Tetapi saudara, yang lebih penting atau jauh lebih penting adalah apakah saudara punya hubungan rohani dengan Yesus, iya atau tidak? Tidak ada gunanya sedikit pun saudara. Saudara punya hubungan jasmani seerat apapun dengan Yesus, rajin ke gereja, saudara ke gereja, ikut kebaktian, lalu masih ikut PA, lalu pelayanan, bersama di gereja, apa saja menghias gereja pada waktu Natal dan macam-macam hal yang lain, ikut perjamuan kudus, dibaptis dan sebagainya. Semua itu nol, semua itu tidak ada gunanya sama sekali kalau saudara tidak punya hubungan rohani dengan Yesus. Jadi apa yang betul-betul perlu diintrospeksi oleh semua orang adalah apakah saudara punya hubungan rohani dengan Yesus atau tidak? Pernahkah saudara betul-betul percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Percaya Yesus sebagai Tuhan, betul-betul Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Dan percaya Dia sebagai Juru Selamat penebus, yang pada waktu Dia menderita dan mati, Dia itu menggantikan, memikul hukuman yang seharusnya bagi saudara. Saudara yang berdosa, saudara yang seharusnya dihukum, Dia bilang, minggir kamu, aku gantikan tempatmu. Dan Dia menerima semua hukuman tanpa kecuali yang seharusnya bagi saudara. Karena tidak bisa berkata, sudah selesai. Nah, kalau saudara memang percaya hal itu, hanya iman, maka saudara diselamatkan. Tapi kalau semua ini, kalau hal ini tidak ada, maka semua hubungan jasmani dengan Yesus di atas itu sama sekali tidak ada gunanya. Bukan cuma tidak ada gunanya, bahkan ini mungkin nanti memperparah kedudukan saudara di dalam neraka. Karena saudara pergi gereja, mesti yang dengar firman Tuhan lebih ngerti firman. Yang punya pengertian firman banyak, dituntut lebih banyak. Jadi bagi orang yang masuk neraka itu sebetulnya mending dia tidak pernah dengar firman sekalian. Kalau dia tidak pernah dengar apa-apa, ya sekalipun dia sebagai orang berdosa tetap mesti masuk neraka karena tidak punya juru selamat. Tapi dia hukumannya lebih ringan. Tapi orang yang sudah banyak ngerti firman, tetapi tidak punya hubungan rohani dengan Yesus, tidak pernah percaya Kristus, dia masuk ke neraka itu lebih panas. Tingkat hukumannya lebih berat. Jadi saudara, jangan terlalu membanggakan pergi ke gereja, dibaptis, perjamuan kudus, melayani. Bahkan di gereja saya, di gereja yang Injil, di gereja yang Alkitabiah, jangan banggakan, itu tidak ada artinya apa-apa kalau saudara tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan saya tetap akan masuk ke neraka kalau saya tidak percaya kepada Kristus. Tidak ada di dalam dunia ini orang baik, saudara. Kecuali Yesus saja. Semua kita orang berdosa, karena itu semua kita butuh juru selamat atau penebus. Yang menggantikan kita memikul hukuman dosa kita. Kalau tidak, tanpa juru selamat, semua orang masuk neraka. Saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi mempunyai hak atas dirinya sendiri. Karena dia adalah milik Tuhan dan harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. NIV menerjemahkan hamba itu dengan kata servant, yang artinya sebetulnya pelayan. Ini sebetulnya kurang tepat karena istilah Yunani doulos seharusnya berarti budak atau hamba. Apa bedanya pelayan atau pegawai dengan hamba? Seorang pelayan atau pegawai itu masih mempunyai hak atas dirinya sendiri. Jadi dia, kalau dia tidak senang dengan pekerjaannya atau bosnya, dia punya hak untuk keluar. Tapi seorang budak atau hamba tidak demikian. Dia adalah milik tuannya. Dan dia tidak punya hak apapun lagi atas dirinya sendiri.
Karena dia dimiliki oleh tuannya seluruhnya. Tuannya berhak tidak kasih dia makan. Tuannya berhak bunuh dia. Bukan saja dia milik tuannya, dia juga tidak bisa punya dua tuan. Ya, memang adalah dua hal ini berhubungannya. Dia milik dari tuannya, maka dia tidak bisa punya dua tuan. Kalau dia punya dua tuan, maka yang tuan ini punya 50%, ini punya 50%. Tidak bisa. Dia milik tuannya 100%. Sehingga tidak bisa ada dua tuan. Mari kita melihat ayat-ayat di bawah ini yang berhubungan dengan hal ini ya. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa punya dua tuan. Mari kita melihat dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nanti kita akan melihat ya, kata mengabdi ini ada hubungannya dengan kata doulos di atas ya. Jadi ini sudah saya katakan istilah kata Yunani doulos ini artinya budak atau hamba gitu ya. Dan mengabdi ini nanti karena ini kata kerja, yang ini kata benda, memang ada perbedaan, tetapi kata dasarnya sebetulnya sama. Nanti kita akan lihat ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak ada, saudara, tidak boleh orang Kristen punya dua tuan ya. Mau ikut Yesus, mau ikut Maria, sebetulnya itu sama, sudah tidak boleh, sudah. Ya, mau ikut Yesus, mau ikut Muhammad misalnya, tidak bisa. Mau ikut Yesus, mau ikut Buddha, tidak bisa. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, sekarang ditambahkan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi bukan urusan dewa saja, tapi Mammon ini ya seringkali yang pakai dewa uang itu ya. Orang yang mendewakan uang itu mengabdi kepada Mammon. Nah, kalau saudara orang Kristen, saudara tidak bisa mengabdi kepada Mammon, atau mengabdi kepada Allah atau Yesus, atau kepada Mammon, pilih salah satu. Kalau mau mengabdi kepada Mammon, ya berhentilah jadi Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Saudara tidak layak sama sekali. Mari kita lihat Matius 6 ayat 24 ini ya. Di sini ada kata mengabdi. Ya, lalu di bawah ada kata mengabdi lagi. Sama betulnya ya. No man can serve, dalam bahasa King James ya. Serve. Dulio. Ya, ada kata dasar doulos ya. Cuma karena ini kata kerja, artinya diberikan to be a slave ya, menjadi seorang budak atau adalah seorang budak. Ya, lalu di sini juga you cannot serve God ya. Ini kata Yunani yang sama, dulio. Jadi arti katanya itu memang ada persamaan dengan kata doulos ini. Jadi budak atau hamba ini kata benda, yang di sini adalah kata kerja, ini juga kata kerja, tapi berhubungan. Jadi mengabdi sini ini maksudnya bukan kita tuh bekerja pada dua tuan atau melayani dua tuan, tapi memperhambakan diri kepada dua tuan itu tidak bisa. Saudara, kita cuma bisa punya satu tuan atau satu Tuhan. Dan itu seharusnya adalah Yesus Kristus. Jangan Yesus plus Tuhan yang lain apapun juga. Lalu mari kita lihat ayat yang lain lagi. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Memang di sini tidak ada kata mengabdi atau doulos atau apapun. Tetapi punya kecenderungan persamaan dalam arti, saudara ya. Disebut orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dunia di sebelah sana, Allah itu sebelah sana, saudara.
Jadi kalau saudara mendekat ke dunia, saudara menjauhi Allah, itu otomatis. Saudara mendekati Allah, saudara seharusnya otomatis menjauhi dunia. Lalu dilanjutkan. Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, berarti mendekat ke sana. Maka otomatis kita menjauhi Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang duniawi, maka saudara menjadikan dirinya, dari saudara itu musuh Allah. Tidak tanggung-tanggung, saudara ya. Jadi hati-hati, persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Memang kita hidup di dunia dan sedikit banyak sebetulnya kita itu ya duniawinya. Kita memang butuh selama hidup dalam dunia, butuh uang dan butuh hal-hal duniawi dan sebagainya, makanan, rumah, ini itu kita butuh. Tapi butuh dan memang menggunakan hal itu beda dengan melakukan persahabatan dengan dunia. Ini betul-betul rangkul dunia itu, cinta dunia itu sangat beda. Kalau yang kedua ini, maka saudara menjadikan diri saudara musuh Allah. Sekarang 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lagi-lagi saudara, kita butuh dunia ini tidak bisa tidak. Selama kita hidup dalam dunia, kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh kadang-kadang piknik, refreshing, dan macam-macam hal yang lain. Tapi mengasihi dunia, itu merangkul dunia dan berusaha banyak-banyaknya, itu sangat berbeda. Dan jikalau orang memang betul-betul mengasihi dunia, cinta dunia ini betul-betul duniawi, maka orang itu mengasihi Bapa itu tidak mungkin bisa. Seperti saya katakan, Bapaknya di sana, dunia di sana. Kalau merangkul yang sana, tidak bisa saudara mengasihi Bapak yang di sana. Saudara, sebagai penerapannya, apa yang saudara putuskan atau lakukan pada saat kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak saudara, itu menunjukkan apakah saudara adalah hamba Tuhan atau bukan. Dan ini berlaku dalam segala hal. Misalnya dalam persoalan pacaran, dalam persoalan pekerjaan, dalam persoalan keuangan, dalam persoalan studi, dalam persoalan hobi, dan macam-macam hal yang lain. Keluarga termasuk ya. Kalau hal-hal ini bukannya salah ya semua ini ya. Ingat, saya tidak mengatakan semua ini salah ya. Tapi pada saat hal-hal ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu saudara milih yang mana? Tidak bisa milih dua-dua. Seperti misalnya saya, waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya di ITS tingkat 5. Fakultas Teknik Elektro, tingkat 5 hanya tinggal buat skripsi dan saya lulus jadi insinyur. Tapi pada saat itu pergumulan mulai dan akhirnya saya yakin Tuhan tidak mengizinkan saya meneruskan studi saya dan saya harus pindah haluan untuk mengarahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dalam kasus seperti itu, saya harus milih. Saya tidak bisa mau Tuhan, mau studi. Biarpun studi itu sendiri tentunya bukan hal yang buruk. Tapi kalau pada saat itu saya memilih studi, ini jadi buruk. Karena ini jadi ala lain. Tuhannya mau saya ke sana, saya pilih studi, saya menentang Tuhan dalam urusan studi. Dalam urusan pacaran, apakah pacaran salah? Ya tidak salah. Asal sesama saudara seiman. Tapi kalau saudara pacaran dengan orang yang tidak seiman, yang jelas-jelas dilarang oleh Alkitab, maka kehendak Tuhan ke sana dan kehendak saudara ke sana. Seturut itu, pacaran yang sebetulnya ada dosa dalam kasus ini menjadi dosa. Dalam urusan pekerjaan,
Pekerjaan tidak salah. Tapi kalau saudara orang yang workaholic, gila kerja, mungkin juga cinta duit, sehingga kerja mati-matian, sampai pekerjaan ini menyita waktu, tenaga pikiran saudara, tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah ini lagi, Tuhan dan pekerjaan saingan, dan saudara menangkan pekerjaannya, maka pekerjaan yang sebetulnya bukan dosa, yang sebetulnya hal yang baik. Tapi dalam kasus seperti itu menjadi dosa. Keuangan, studi, hobi, dan sebagainya juga semua termasuk. Jadi saudara, selalu sadari pada waktu saudara ada dalam persimpangan. Tuhan menghendaki ini dan aku menghendaki ini. Soal milih yang mana, itu menentukan saudara itu hamba Tuhan atau bukan. Orang Kristen semuanya sebetulnya adalah hamba Tuhan, bukan secara profesional seperti saya. Tapi hamba Tuhan betulnya, karena sebut Yesus Tuhan, maka dia hamba. Maka mestinya tidak boleh ada hal apapun yang menjadi saingan dari Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan bahkan gereja apa, aliran apa, atau pendeta siapa. Seperti yang berulang kali saya katakan, ada banyak orang Kristen bodoh yang ada di suatu gereja yang dia tahu gereja sesat dan tidak memberikan dia apapun. Dengar firman dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tidak tambah maju pengertiannya. Tetap mau ke gereja itu, bahkan tetap mau memberikan kolektor di gereja itu. Saudara mau atau tidak pergi ke suatu restoran, saudara bisa taruh piring, sendok, garpu, gelas, dan sebagainya, tapi tidak dikasih makanan apapun, minuman apapun, lalu ditagih rekening. Mau apa enggak? Semua yang waras mestinya tidak mau ya. Tapi kalau ke gereja kok mau ya, heran ya. Tidak waras itu. Ke gereja, khotbahnya tidak ada firmannya, itu bukan makanan. Belum lagi kalau khotbahnya sesat, itu makanan beracun. Saudara mau bayar. Tetap ada di gereja itu sudah suatu kebodohan. Mau ngasih kolektor lagi, bodoh pangkat 2. Di sini saudara, antara Tuhan dan gereja, antara Tuhan dan pendeta, wah sungkan kalau pergi meninggalkan pendeta ini sudah kenal puluhan tahun, sungkan. Dan tidak sungkan sama Tuhan ya. Ikut nabi palsu ya. Ikut gereja sesat, gak sungkan sama Tuhan. Pikirkan saudara, kehendak Tuhan bertentangan kehendak saudara. Yang mana yang saudara pilih menentukan saudara hamba Tuhan atau tidak. Saya tidak terlalu yakin orang yang tahu gerejanya sesat, tetap mau di gerejanya, adalah orang Kristen yang sejati. Itu bagi saya omong kosong. Kalau saudara orang Kristen sejati, begitu saudara tahu gereja saudara gereja sesat, tidak peduli sungkan pendeta, tidak peduli di sana temannya banyak, saudara akan tinggalkan gereja itu. Banyak yang punya motivasi saleh. Aku akan harus jadi terang dalam gereja itu, menginjili orang-orang. Boleh saja menginjili sana. Tapi tidak perlu saudara ada di gereja itu, berbakti di gereja itu. Injili kan kalau kenal kan tahu tempatnya, datangi rumahnya, dan sebagainya. Tapi keluar dari gereja itu. Jangan beli persembahan 1 sen pun. Pindah gereja lain, tidak harus gereja saya. Tapi pokoknya harus gereja yang Alkitabiah dan Injili. Bahkan tidak harus reform. Memang saya lebih senang kalau mereka milih yang reform. Tetapi tidak reform pun kalau Alkitabiah dan Injili, tidak apa-apa. Tapi keluarlah dari gereja yang sesat. Keluarlah dari gereja yang tidak memberikan saudara makanan rohani apapun. Saya lanjutkan poin sih. Mengapa Yudas ini memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus? Seorang penafsir reform namanya Thomas Manton memberikan 2 alasan.
Pertama, supaya penerima surat Yudas ini tidak menganggap dirinya sebagai Yudas Iskariot. Dia tidak mau disalah kenali sebagai rasul sesat yang mengkhianati Yesus itu. Ini sesuatu yang bagus, saudara ya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tidak mau disalah kenali atau diidentikan dengan rasul sesat yang mengkhianati Yesus itu. Itu sesuatu yang positif, saudara, bukan negatif ya. Jangan coba penerapan ya, karena banyaknya orang sesat, gereja sesat, pendeta sesat pada zaman ini, maka kita juga perlu untuk memberikan suatu pernyataan bahwa kita bukanlah orang sesat seperti mereka. Misalnya menyatakan diri sebagai poin A, bukan saksi Yehova. Orang luar seringkali tidak bisa membedakan saksi Yehova dengan Kristen. Orang luar maksud saya orang non-Kristen, apakah Islam atau Hindu atau Buddha, mereka mana tahu aliran-aliran bahkan sekte-sekte dalam Kristen. Saksi Yehova pokoknya bicarakan Yesus, mereka anggap itu Kristen. Nah, orang yang non-Kristen, karena mereka tidak bisa membedakan Kristen dengan saksi Yehova, dan mereka sering menyebut saksi Yehova sebagai Kristen, kita tidak boleh mendiamkan kalau mereka menyatakan hal itu dan kita dengar. Saksi Yehova ya Kristen lah. Bantah saudara. Saksi Yehova bukan Kristen, ajarnya beda, itu sekte, itu sesat. Dan kita harus menyatakan berani saudara. Harus belajar untuk berani, untuk vokal ngomong. Saksi Yehova bukan Kristen, itu Kristen sesat. Kristen sesat itu bukan Kristen. Nah, itu bidat, itu sekte. Lalu kita harus juga menyatakan bukan Katolik. Terhadap orang beragama lain yang menyatakan Kristen dan Katolik itu sama atau mirip. Saya selalu mengatakan Kristen dan Katolik itu sangat berbeda. Dan saya tidak akan mau disebut sebagai orang Katolik. Kalau misalnya saya mengatakan Kristen, lalu orang dan Katolik, oh bukan. Dan saya ngomong bukannya itu saya tekankan. Kalau perlu saya tambahi, Kristen dan Katolik beda langit dan bumi, beda sama sekali. Ajaran dasarnya beda. Orang yang bilang Kristen dan Katolik itu sama atau mirip, atau mereka tidak tahu apa itu Kristen, atau mereka tidak tahu apa itu Katolik, atau mereka tidak tahu keduanya. Kalau tahu keduanya, pasti tidak akan mengatakan Katolik itu Kristen atau Kristen itu Katolik. Namanya Kristen Protestan, yang satu Kristen Katolik, sehingga disebut seperti itu. Tapi Protestan dan Katolik itu beda sama sekali. Jangan pernah mengatakan salah. Saya di sini memang bukan tujuannya membahas itu, tapi saya punya buku, punya tulisan, kalau saudara mau baca itu silahkan. Di mana saya bandingkan secara sangat lengkap, cukup lengkap. Lalu poin ketiga, bukan liberal. Dalam gereja Protestan, itu paling sedikit ada 50% yang termasuk golongan liberal. Dan gereja Protestan yang liberal ini tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Menurut mereka, orang agama lain pun bisa selamat, dan sebagainya. Itulah. Pokoknya orangnya baik, bisa selamat, tidak peduli Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, bisa. Lalu mereka juga tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Ada yang terang-terangan mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Ada yang mengatakan Alkitab cuma mengandung firman Allah. Jadi ada yang firman dan yang tidak. Kalau memang itu benar, bagaimana mereka tahu yang mana firman, yang mana tidak? Mereka menghakimi Alkitab, jadi oh ini firman, ini bukan. Padahal mestinya Alkitab yang menghakimi kita. Ini dibalik tidak karu-karuan. Liberal ini sesat. Dan bahayanya liberal ini apa? Orang-orangnya ini biasanya jauh lebih sabar, biasanya. Nggak ngamuan model kayak saya. Nggak suka debat seperti model saya, tidak. Saya pernah ikut suatu pemahaman Alkitab
Dia dipimpin oleh seorang pendeta liberal. Dalam acara tanya jawab, ada orang mengatakan, ada orang yang tanya, Bapak membuat tulisan bahwa ya semua agama sama lah, kira-kira kurang lebih sama seperti itu ya. Dan Yesus itu bukan satu-satunya jalan pokoknya. Nah, lalu saya ikut teman yang datang ke PA itu bersama saya. Mengapa saya suruh dia yang ngomong dulu? Karena dia di gereja itu juga majelis. Saya bilang, coba bacakan Yohanes 14 ayat 6. Dibacakan, oh ini untuk orang-orang yang bukan Kristen. Cepat lagi, bacakan Kisah Rasul 4 ayat 12. Oh, dijawab tetap ini bukan orang-orang yang bukan Kristen ayat ini. Sekut lagi 1 ayat 5, 9, 12. Tetap dikatakan itu untuk orang yang bukan Kristen. Omong kosong. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain dan pakainya itu bagaimana bisa untuk orang bukan Kristen? Lalu saya sudah keluar sumunya. Saya yang ngomong, dan kalau sudah seperti itu saya ngomong dengan menjelik, bukan suara saya, model saya seperti ini, saudara. Namun saya tunjukkan terang-terangan. Dan saya katakan selama 2000 tahun, orang mengaku sebagai satu-satunya jalan ke surga. Kalau kamu tidak mengaku itu, kamu nabi palsu. Bagaimana reaksi dia? Oh ya, saya nabi palsu, saya nabi palsu. Kalau orang luar melihat, yang satu yang ngamuk, saya bentak, yang satu begitu halus, ramah, sih. Maka kelihatannya yang nabi palsu saya, yang dia nabi asli kan. Hati-hati menilai, saudara. Tidak harus yang ngamuk itu yang nabi palsu dan yang sabar itu nabi asli. Sekali tak balik, itu munafik. Saya ngomong apa adanya. Dia pun ngamuk, tapi saya tulus ngomongnya. Kalau dia ngomong, mungkin dia dalam hati ngamuk. Tapi dia jaim, ya. Pendeta kok, harus sabar. Jadi nabi palsu. Jadi orang liberal ini banyak model seperti itu. Membuat orang, wah ini pendeta betul-betul Kristen, betul hebat, ini hidupnya bagus. Hati-hati saudara, orang yang kelihatan kasih dan sebagainya, seringkali, saya tidak bilang semua loh ya, tapi seringkali, persentasenya sangat besar menurut saya, sebetulnya adalah orang yang munafik. Luar dan dalam tidak sama. Dan ini orang sesat. Gereja liberal ini separuh dikitnya dari Protestan. Dan ini sesat. Kalau saudara pergi ke gereja dan tidak pernah dengar Injil tentang Yesus itu juru selamat satu-satunya, percaya Yesus masuk surga, tidak percaya masuk neraka seperti yang tadi saya beritakan. Kalau itu tidak pernah aja. Kalau tidak ada 1 minggu tidak apa-apa, tidak ada 1 bulan mungkin tidak apa-apa, tapi 1 tahun tidak ada Injil itu sama sekali dikeluarkan dari mimbar. Itu mungkin sekali gereja liberal. Kalau pendetanya sedikit-sedikit mengatakan Alkitab ini salah. Bukan terjemahnya salah, tapi Alkitabnya memang salah. Nah itu yang mungkin sekali juga golongan liberal. Tinggalkan gereja itu jangan sungkan, saudara. Lalu poin D, anti teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran ini biasanya dalam dunia karismatik ya. Jadi banyak sekali karismatik yang menganut teologi kemakmuran, sekalipun tidak semua, tapi banyak sekali. Saya berpendapat, saudara, bahwa praktek atau ajaran ini, yaitu teologi kemakmuran ini ya, yang berkata bahwa jadi orang Kristen harus kaya. Kalau sekarang saudara naik sepeda pancal, nanti akan naik sepeda motor, lalu naik mobil kecil, lalu naik mobil besar, mobil mewah.
Nah, lalu pendeta-pendetanya naik Mercedes, naik BMW, tidak cukup dengan itu naik Rolls Royce, Bentley, dan sebagainya. Mobil-mobil yang mewah-mewah yang tidak tahu miliar-miliar, 10 miliar, berapa. Bagi saya, ini sangat memalukan gereja atau orang Kristen. Sebetulnya agama itu menentang keduniawian ya. Dan Kristen jelas dari 2 ayat tadi, Yakobus dan 1 Yohanes 2:15 itu, Yakobus 4 saya sudah bacakan. Lalu bagaimana mungkin dalam dunia Kristen ada kelompok sesat ini yang begitu mendewakan duniawi. Saya mengatakan orang Kristen harus kaya. Saya tidak melarang orang Kristen kaya. Tapi harus kaya, memutlakkan apa yang tidak mutlak. Itu omong kosong dan itu jelas salah sama sekali. Karena saudara, kalau ada orang misalnya ngomong-ngomong ke saya dan saya ditanya apa orang Kristen, saya pendeta, kalau tanya dari gereja ini yang mengajarkan teologi kemakmuran, saya bilang enggak, itu bukan gereja bagi saya. Saya ngomong teman-teman, karena saya nggak mau orang luaran di luar Kristen ya, Islam atau siapapun, menganggap semua orang Kristen mata duitan model seperti itu. Jadi orang non-Kristen harus diberitahu bahwa tidak semua orang Kristen setuju dengan ajaran dan praktek sesat seperti itu. Karena poin E, bukan karismatik atau Pentakosta. Saya memang tidak beranggapan bahwa semua karismatik atau Pentakosta itu sesat. Ingat ya, saya tekankan ini ya. Saya tidak beranggapan semua karismatik atau Pentakosta itu sesat. Tapi jelas bahwa sangat banyak yang sesat. Dan saya akan berikan di bawah ini contoh-contoh dari tokoh-tokoh dunia karismatik yang omongannya jelas-jelas sesat secara sangat gila. Saya berikan contoh ya. Kenneth Copeland dalam dunia karismatik, wah ini kayak dewa saudara ya. Dia mengatakan sebetulnya ini lebih cocok iblis ya. Kata Satan itu iblis mestinya, bukan setan. Iblis mengalahkan Yesus di kayu salib. Satan conquered Jesus on the cross. Ya. Iblis mengalahkan Yesus di kayu salib. Dalam arti tertentu ada benarnya, karena sesuai dengan nubuat dalam Kejadian 3:15, keturunan ular itu atau iblis akan meremukkan keturunan dari Hawa, yaitu Yesus. Tapi keturunan Yesus akan Hawa ini akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Kalau 2 orang berantem, yang satu remuk tumitnya, yang satu remuk kepalanya, maka yang menang adalah yang remuk tumitnya kan, yang remuk kepalanya yang kalah. Dan Yesus waktu mati di salib dianggap penggenapan nubuat dari remuk tumit, tapi waktu dia bangkit dianggap itu menunjukkan remuk kepala dari setan. Tapi saudara, di salib pun sebetulnya ada kemenangan dari Yesus. Dalam bentuk apa? Dia bertahan melawan segala macam pencobaan. Kalau kamu memang anak Tuhan, Tuhan ejekan dan sebagainya. Kalau dia ternyata turun, kau pikir aku gak bisa turun sungguh-sungguh. Tidak ada penebusan, tidak ada juru selamat, dan kita semua masuk neraka. Jadi bahwa dia terus menanggung dosa kita di atas kayu salib, hukumannya ditanggung terus sampai dia malah sudah selesai, kalau dia mati. Itu sebenarnya kemenangan. Jadi mengatakan kalimat seperti ini tanpa ada embel-embel lanjutannya, ini jadi salah sama sekali. Sekarang kedua, ini juga orang yang top dalam kalangan karismatik. Kamu tidak sedang melihat Morris Cerullo. Ini khotbah ngomong pada jemaat ya. Kamu sekarang tidak sedang melihat Morris Cerullo. Kamu sedang melihat Allah. Kamu sedang melihat Yesus. Jadi artinya apa? Dia mengidentikan dirinya dengan Yesus atau dengan Allah. Gila, saudara.
Nggak waras ini laki-laki. Dan ini yang ketiga, jangan sekali-kali pergi kepada Tuhan dan berkata, jika itu adalah kehendak-Mu. Maksudnya kalau saudara berdoa, jangan berdoa, kalau itu memang kehendak-Mu, Tuhan kasih aku sepeda motor. Kalau itu memang kehendak-Mu, Tuhan kasih aku rumah. Kalau memang itu kehendak-Mu, Tuhan kasih aku pacar dan sebagainya. Jangan bilang jika adalah kehendak-Mu. Jangan membiarkan kata-kata yang menghancurkan iman seperti itu diucapkan dari mulutmu. Jadi kalau doa seperti itu dianggap kata-kata menghancurkan iman. Padahal Yesus sendiri dalam pergumulan di Taman Getsemani, Matius pasal 26, berdoa dengan cara itu, dan dia mengajar doa Bapa kami juga mengajar seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi dia mengatakan itu adalah kata-kata yang menghancurkan iman. Jadi Yesus menghancurkan imannya dia, dan Yesus mengajar doa Bapa kami itu doa yang menghancurkan iman. Yesus mengajar kita untuk menghancurkan iman kita. Ini orang gila yang bisa ngomong terang-terangan frontal dengan Alkitab dan nabrak Yesusnya, nabrak doa Bapa kami dan sebagainya. Frederick Casey Price, orang ini saya tidak terlalu tahu. Allah harus diberi izin untuk bekerja di bumi ini demi kepentingan manusia. Ya, kamulah yang mengontrol. Jadi, kalau manusia yang mengontrol, siapa yang tidak lagi mengontrol? Allah. Allah tidak mengontrol. Kita yang mengontrol. Orang gila. Gempa bumi di Turki itu kita yang mengontrol. Kalau ada badai itu kita yang mengontrol. Kalau ada hujan lalu banjir bandang, kita yang mengontrol. Bahkan matahari terbit terbenam, bulannya kelihatan bulan sabit atau bulan purnama, kita yang mengontrol. Dunia ini berputar pada porosnya, kita yang mengontrol. Bahkan burung-burung terbang dan binatang semua, apa kita yang mengontrol? Allah tidak mengontrol, kata dia. Laki-laki orang gila ini. Poin kelima, Kenneth Hagin, laki-laki ini terkenal sekali, dan ini laki-laki dewa dalam dunia karismatik. Manusia diciptakan dalam kesetaraan dengan Allah. Saya tidak tahu dia ngomongin dengan dasar Alkitab yang mana. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan itu bukan berarti kesetaraan dengan Allah. Saya lanjutkan, dan ia bisa berdiri di hadapan Allah tanpa kesadaran bahwa dirinya lebih rendah. Setara. Kita tidak lebih rendah dari Allah. Jadi kalau berdoa itu jangan berlutut. Sebetulnya ya mestinya tidak boleh doa berlutut. Loh, kita setara, masa kita berlutut? Saya sendiri tidak berdoa dengan berlutut ya. Karena kalau saya berdoa dengan berlutut, dengkul ini sakit, biarpun dikasih bantal pun ya, dan posisinya membuat capek. Akhirnya konsentrasinya pada capeknya dan sakitnya dengkul dan sebagainya. Tidak bisa konsentrasi dalam doanya. Saya tidak mengharuskan siapapun doa berlutut. Saya tidak melarang juga. Kalau sudah bisa silahkan. Tapi tidak ada keharusan doa dengan berlutut. Duduk seperti ini, bahkan berbaring. Tapi bukan dengan motivasi berbaring karena malas duduk. Bukan itu ya. Dalam keadaan sakit, seperti kemarin sakit, masa saya tidak berdoa dalam keadaan berbaring? Ya harus berdoa. Waktu di kateter itu, apa yang seharusnya selesai dalam sekitar 1 jam, menjadi 3 jam 40 menit. Dan saya dalam posisi yang tidak mengizinkan saya bergerak apapun, tidur begini, bahkan tangan tidak boleh bergerak. 1 jam masih tidak apa-apa, saudara. 2 jam sudah mulai capeknya, bukan main. Kepala, pokoknya seluruh tubuh bagian bawah yang nempel di ya apapun namanya bantalan itu ya.
panas dan sakit. Sampai saya mulai, saya angkat perut ini, dia melihat hal itu, waduh. Dan saya doa, Tuhan kasih aku kekuatan. Apa saya harus berlutut? Mana bisa berlutut? Sedang di kateter mau berlutut. Buyar semua, saudara. Tidak ada yang melarang doa dalam berbaring dan sebagainya. Harus tiarap, kayak harus berlutut, tidak ada. Yang penting motivasi hatinya tetap menghormat Tuhan ya. Saudara, kelima kutipan di atas ini saya ambil dari buku Christianity and Crisis. Karangan Hanegraaff, halaman 11. Ini bukunya. Ini memang fotokopi dan saya diberi orang. Saya tidak beli buku ini. Tidak tahu siapa yang ngasih, saya lupa. Jadi orang ini menyerang seadanya karismatik itu. Kutipan-kutipan dia berikan dan semua diberikan catatan kaki kutipannya di mana, dari sumber apa, itu semua ada. Jadi bukan memfitnah asal ngawur saja, nuduh-nuduh, semua ini semua ada dasarnya dalam bukunya. Cuma tidak saya masukkan dalam tulisan saya. Lalu selanjutnya, saudara, orang yang lain karena bukan Hanegraaff ya. Insinyur Herlianto. Insinyur Herlianto ini bukan karismatik, dia anti karismatik. Dia baru meninggal beberapa bulan yang lalu, saya kira usia 80 lebih. Dia mengutip kok Kenneth Copeland yang berkata sebagai berikut. Laki-laki Kenneth Copeland ini sama Theo, tadi ada sudah kutipannya, kata-kata dia. Ini karismatik yang ngawur, tidak karu-karuan. Yesus taat kepada setan dan menjelma dalam hakikat setan. Ia memperkenankan setan menyeretnya ke neraka seperti halnya yang harus dialami orang yang paling berdosa. Orang paling berdosa mana yang diseret sama setan ke neraka? Ini sudah salah. Lebih-lebih Yesus diseret ke neraka oleh setan. Ini gila, lebih gila lagi. Ia mati dan menyerah ke dalam kontrol iblis. Selama 3 hari ia berada di neraka, merasakan apa hukuman semua dosa yang ada di dunia. Seakan-akan di sini ada Injil ya. Yesusnya merasakan apa hukuman semua dosa yang ada di dunia. Bukan Injil, saudara. Karena dia dikatakan masuk neraka, kapan Yesusnya masuk neraka? Dan 12 pengakuan iman Rasul yang kuno memang turun ke neraka, tapi itu bukan diartikan Yesusnya betul-betul turun ke neraka. Pada waktu Yesus itu mati, tubuhnya masuk kuburan. Rohnya pergi kepada Bapa. Sesuai dengan kata-katanya kepada penjahat itu, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Dan kata-kata terakhir, ya Bapak, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, aku serahkan rohku. Roh manusia Yesus naik ke surga, tubuh manusia Yesus masuk kuburan. Kalau keilahiannya ada dimanapun. Dalam bukunya Insinyur Herlianto, Toronto Blessing, Lawatan Allah masa kini, halaman 27. Dan Insinyur Herlianto ke-7 sekarang ya, mengutip kata-kata Benny Hinn yang membela Kenneth Hagin dan Kenneth Copeland sebagai berikut. Kenneth Hagin dan Kenneth Copeland mengatakan, kamu adalah Allah-Allah. You are gods. Ye are gods. Ketika Yesus menjadi manusia, ia yang adalah Allah telah menjadi manusia. Agar kita manusia menjadi seperti dirinya. Yesus mati menebus itu untuk menyelamatkan kita dan membuat kita masuk surga. Tapi bukan sama sekali membuat kita jadi Allah. Tidak ada yang non-Allah bisa menjadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah dan menjadi bukan Allah. Yang bukan Allah tidak bisa dijadikan Allah. Bahkan Allah tidak bisa membuat yang non-Allah menjadi Allah. Tidak bisa. Saya berikan catatan, Insinyur Herlianto mengutip orang-orang itu bukan untuk mendukung mereka ya, tapi untuk menyerang mereka. Insinyur Herlianto ini bukan reform, tetapi ya termasuk Injili. Sekalipun ada ajaran dia yang saya tidak setuju, tapi dia termasuk Injili, masih lumayan. Dan dia menentang orang-orang ini.
Ya saudara, sampai saya katakan tadi karismatik itu banyak yang sesat. Mungkin mayoritas, tapi tidak semua. Jadi kalau saya disampaikan dengan karismatik, Pentakosta, Betel, dan bahkan saya tidak mau juga. Kalau orangnya tanya saya apa? Saya Kristen, Protestan, Reform. Kalau orang anggap saya gereja baptis, begitu ya, saya masih tidak apa-apa. Karena baptis yang sungguh-sungguh, saya anggap Injili, asal bukan baptis independen ya. GBI, Agrave itu sesat. Kalau saya dianggap itu saya tidak mau. Tidak sudi. Tapi kalau gereja baptis yang lain, Spurgeon itu gereja baptis, dan dia Calvinis. Saya tidak ada masalah kalau saya dianggap Kristen dari gereja lain yang Injil dan Alkitabiah. Tapi kalau saya dianggap karismatik, Pentakosta, Betel, saya tidak mau. Saya sudah katakan bukan semua mereka tidak Injil, tidak Alkitabiah. Tapi sebagian besar dari mereka seperti itu. Sekarang saya lanjutkan dengan poin kedua. Dengan menyebut Yakobus yang adalah tokoh guru jemaat atau pilar dari gereja gitu ya. Sebagai saudaranya. Maka suratnya ini akan lebih diterima oleh orang-orang Kristen. Ya, mengapa dia mengaku diri sebagai saudara Yakobus itu tadi? Yang ini alasan kedua. Supaya suratnya lebih diterima oleh orang-orang Kristen. Karena Yakobus ini sangat terkenal. Pilar gereja. Jadi saudara, penerapannya kita boleh saja mencatut nama orang. Asal tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimanapun kita harus hati-hati dengan orang yang mencatut nama orang lain. Harus kita waspada. Harus kita tidak boleh cepat-cepat percaya. Kamu harus begini. Jokowi yang haruskan. Jangan cepat-cepat percaya. Kayak mana Jokowi yang mengharuskan? Tunjuk sumber omonganmu dari mana? Bahkan berita-berita yang rasanya kayak punya otoritas, bisa ngawur, tidak karu-karuan. Gilanya setengah mati. Saudara, poin A, ada banyak orang yang mencatut secara kurang ajar. Barusan saya ditanya orang, Pak Budi masa ngajar tentang penetapan Allah, penetapan segala sesuatu, begini. Katanya orang GBI seperti ini ajarannya Budi Asali. Saya bilang, saya tidak ngajar seperti itu, ajaran saya begini. Catut namanya, tapi ajarannya diselewengkan, bedanya kelihatannya tipis bagi orang yang matanya tidak tajam dan pengertiannya tidak bagus dalam teologi. Tapi bagi saya yang ngerti bedanya sangat besar. Kedua, poin B, saudara Yakobus itu belum tentu teologi atau ajarnya sama lulusnya dengan Yakobusnya sendiri. Jadi kalau orang mencatut nama saudaranya Jokowi gitu misalnya. Jokowinya bagus dalam memimpin Indonesia. Saudaranya belum tentu, saudara. Jokowinya tidak korupsi, saudaranya belum tentu. Saya tidak bilang iya loh ya. Tapi saya katakan belum tentu, kan saya tidak tahu saudaranya Jokowi itu bagaimana kok. Siapa atau bagaimana hidupnya saya tidak tahu. Saya sendiri punya seorang saudara kandung yang teologinya sama sekali bertolak belakang dengan teologi saya. Jadi kalau ada orang namanya pakai Asali, bersama ada orang yang pakai namanya Asali, tapi dia bukan keluarga sama sekali dengan saya, masuk di Facebook. Saya heran loh, orang yang namanya Asali pernah ngomong-ngomong dengan saya. Kenapa kamu bisa namanya sama? Alasannya juga sama, asalnya Li. Dalam Tionghoa itu ada saya Li. Lah, orang ini sama Seli, lalu Asali, asalnya Li.
Jadi namanya Asari belum tentu dia keluarga saya bahkan ya. Tapi ada memang saudara kandung saya jelas pakai nama Asali, dan teologinya bertolak belakang dengan teologi saya. Saya sudah tidak bisa ngomong teologi dengan dia, kegeran saya. Karena tidak cocok sama sekali. Dan ada beberapa saudara sepupu saya yang dulu hubungannya dekat dengan saya, sekarang jadi sekte. Ikut sekte Kristen yang namanya Mesianik itu, yang Ibrani ke Yahudian, lebih Yahudi dari Yahudi, masih merayakan hari raya Yahudi dan sebagainya. Family atau tidak family, saya tidak gubris orang yang model seperti itu dalam urusan rohani, saudara. Ketemu tidak masalah. Masih tetap saya akui keluarga. Tapi begitu bicara rohani, saya tidak gubris dia saudara sepupu atau saudara kandung. Sekarang saya lanjutkan dengan poin D, saudara. Mula-mula saudara-saudara Yesus itu tidak percaya pada Yesus. Ayatnya nanti akan saya bacakan. Nah, ini ayat 31-nya perlu dibuang. Tidak cocok. Ya, Yohanes 7 ayat 5 dan Markus 3:21. Tetapi akhirnya setelah Yesus bangkit itu mereka bertobat. Kisah 1:14. Nah, nanti kita baca ayatnya. Dan akhirnya ikut berkeliling memberitakan Injil setelah Yesus naik ke surga. Ini ada ayatnya juga, nanti kita akan lihat. Dan mungkin sekali Yudas termasuk di sini. Ya, 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Sotir ini ya. Tidak percaya kepada dia pada saat itu. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang tidak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Saya kok tidak percaya bahwa kaum keluarga di sini mencakup Maria, tidak ya. Maria termasuk orang beriman, saya percaya Yusuf juga. Tetapi saudara-saudaranya di sini mungkin ada saudara yang lain lagi, saya tidak tahu. Itu mengambil dia, maunya kata mereka dia tidak waras lagi. Yesus dia tidak waras, Yesus dia gila. Jelas mereka tidak percaya pada Yesus pada saat ini. Tapi kisah 1 ayat 14 ini terjadi setelah kebangkitan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ini saudara-saudara Yesus di sini sudah percaya. Memang tidak diceritakan, tapi kelihatannya setelah Yesusnya mati mereka tahu itu, lalu Yesusnya bisa bangkit. Lalu mereka percaya itu. Tapi tetap ya bukan mujizat yang mempertobatkan. Pasti pekerjaan Tuhan. Karena tanpa pekerjaan Tuhan melahirkan. Orang itu lihat mujizat apapun tidak bakal percaya. Kita tahu waktu Yesus bangkitkan Lazarus, malah orang-orang itu mau bunuh Yesusnya dan bahkan bunuh Lazarusnya juga. Itu mujizat yang luar biasa. Nggak mempertobatkan siapapun dari tokoh-tokoh Yahudi, malah tambah ngamuk. Lalu 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Saudara hati-hati dengan ayat ini dan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya kalau saudara lihat ya. Banyak orang berdasarkan teks ini mengatakan Paulus tidak pernah kawin. Saya tidak percaya Paulus tidak pernah kawin. Dia pernah kawin atau istrinya mati atau istrinya menceraikan dia pada waktu dia menjadi orang Kristen. Saya lebih condong pada yang kedua, karena kalau istrinya mati, dia mestinya bisa menceritakan. Mengapa dia tidak menceritakan? Kalau istri yang menceraikan dia, bisa sekali dia tidak menceritakan, tidak mau mempermalukan istrinya. Seperti itu bisa. Tapi pasti Paulus itu pernah kawin. Nggak bisa tidak. Bagi orang Yahudi itu tidak pernah kawin itu suatu aib. Apalagi dia ini masuk Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Ada yang mengatakan batu syarat harus kawin. Tapi waktu dia menjadi Kristen, rupanya istrinya tidak mau.
menganggap dia menjadi sesat, gitu ya. Lalu dia ceraikan Paulus, dan Paulusnya setelah itu tidak pernah menikah lagi. Seakan-akan orang pikir dia tidak pernah kawin. Jadi salah sudah ya. Tapi yang saya tekankan di sini, Paulus ini melayani, dalam perjalanan kami ini melayani ya. Lalu bagian akhirnya seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Mengapa Kefasnya dibedakan dengan rasul-rasul lain dan tidak tahu? Tapi yang saya tekankan di sini adalah saudara-saudara Tuhan. Jadi itu mestinya mencakup Yudas, penulis dari surat Yudas ini. Jadi saudara, kita sudah selesai membahas identitas dari Yudas. Ya, saya harus saya kepingin saudara mengerti secara jelas tentang hal itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua dari khotbah ini. Kita tetap membahas ayat 1 bagian B. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini ayat 1B. Jadi ini membahas orang-orang yang menerima surat Yudas. Ya, dia buat surat Yudas ini kan diberikan kepada orang. Penerima orisinil itu siapa? Memang sekalipun ada penerima orisinil, tidak berarti hanya berlaku untuk mereka, berlaku juga untuk kita. Tapi tetap kita perlu tahu siapa penerima orisinil. Saudara, poin A ini adalah penerima surat Yudas atau orang-orang kepada siapa surat Yudas ini ditujukan. Tapi ingat ya, juga berlaku untuk kita. Kalau surat Roma misalnya, Paulus tulis itu jemaat Roma. Nah, jemaat Roma itu penerima orisinil. Tidak berarti bahwa ini tidak berlaku untuk kita, saudara. Berlaku untuk kita, tapi ada hal-hal yang memang hanya untuk mereka, memang ada. Tapi ada orang-orang gila kalau sudah debat, lalu kita pakai surat Roma dan pakai itu kan omongannya untuk Roma, bukan untuk kita. Nah ini omongan tolol, saudara. Kalau memang Roma untuk Roma, Korintus untuk Korintus, Galatia untuk Galatia, itu untuk Efesus, Filipi dan sebagainya. Lalu untuk kita yang mana? Nggak ada. Karena poin B, kata terpanggil menunjuk bukan pada external call atau panggilan luar. Panggilan luar itu kalau kita mendengar Injil, itu panggilan luar. Kita dipanggil untuk praktek itu, panggilan luar. Bisa kita tolak. Tapi bukan itu yang dibicarakan. Menunjuk pada internal atau effectual call, panggilan di dalam atau efektif. Ini pekerjaan Roh Kudus di dalam kita dipanggil, tidak bisa kita tidak datang kalau menurut panggilan itu. Data dengan di telinga, tapi ya tarik kita dan pasti akan bertobat orangnya kalau menerima panggilan seperti ini, yang kedua ini. Dan calling atau panggilan ini merupakan pelaksanaan dari election atau pemilihan atau predestinasi. Jadi kalau pada menit saat ringgasana Allah menetapkan kita sebagai orang pilihan yang harus selamat, maka lambat atau cepat ada kelahiran baru, lalu ada panggilan yang efektif sehingga orangnya percaya. Tidak bisa orangnya itu dipredestinasikan untuk selamat, lalu panggilan ini bisa ditolak. Lalu orangnya sampai mati, masuk neraka, berarti rencana Allah gagal. Allah bisa rencananya gagal, itu penghujatan. Dia goblok atau dia tidak punya kekuatan untuk melaksanakan rencananya. Kalau kita gagal bolak-balik, kalau dia tidak mungkin Allah merencanakan lalu gagal. Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa, tidak mungkin rencananya gagal. Saya lanjutkan dengan poin C, yang dikasih di dalam Bapa. Pertama saudara, kata dalam, ini ya. Kata dalam diterjemahkan dari kata bahasa Yunani en. Dan kata ini bisa diterjemahkan by atau oleh. Kan itu NIV menerjemahkan who are loved by God the Father. Yang dikasih oleh Allah Bapa. Mau terjemahan yang dalam Bapa atau oleh Bapa, terserah yang mana. Nanti kita saya tidak membahas ini secara mendetail ya. Karena poin kedua, kata dikasih dalam King James adalah sanctified atau dikuduskan.
Tapi ini berasal dari manuskrip yang berbeda. Sayang sekali ya, King James itu sebetulnya saya anggap terjemahan yang sangat bagus. Cuma pada zamannya itu, manuskrip-manuskrip yang lebih kuno itu belum ditemukan. Jadi dia menggunakan manuskrip-manuskrip yang lebih baru. Yang baru biasanya dianggap lebih bagus ya. Sepeda motor lama sama sepeda motor baru, yang baru lebih bagus. Kalau manuskrip tidak demikian. Manuskrip itu kan naskah. Jadi Alkitab yang asli itu disalin, itu namanya naskah atau manuskrip. Salinannya disalin lagi terus. Makin baru itu makin mendekat kita. Makin kuno makin mendekati yang asli. Jadi makin kuno tuh yang makin bagus. Makin disalin lagi, makin banyak kesalahan. Jadi King James itu sayangnya dia banyak menggunakan manuskrip yang ya dia memang tidak punya manuskrip yang kuno itu, dia pakai manuskrip yang lebih baru, dan itu banyak memang salah, lebih banyak kesalahan. Akhirnya di sini dia menerjemahkan sanctified atau dikuduskan. Ini salah ya. Yang benar adalah kata dikasih ini memang benar. Dan NIV juga menggunakan kata love ini yang dikasih. Karena yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kitab Suci Indonesia menerjemahkan untuk, ini untuk ya. Tapi NIV menerjemahkan by atau oleh. Yang dipelihara oleh Yesus Kristus gitu ya. Sekarang poin kedua, kata dipelihara. Dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata dasar yang sama dengan kata tersimpan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Nah, ini tersimpan ya. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian ini seharusnya warisan ya, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara, sama seperti kita itu disimpan untuk atau oleh Yesus Kristus. Demikian juga warisan, kata bagian seharusnya warisan ya, yang tidak dapat binasa atau layu, disimpan di surga bagi kita. Kata itu sebetulnya surga ya, bukan sorga. Saya tidak tahu dalam Alkitab kita kenapa dikatakan kata sorga. Seharusnya yang benar itu surga. Ya, jadi sama seperti kita disimpan untuk oleh Yesus, demikian juga warisan masuk surga itu ya, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, disimpan di surga bagi kita. Lalu ketiga, kata dipelihara ada dalam bentuk pasif, dipelihara itu pasif ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa terus ada dalam Yesus atau setia pada Yesus, itu bukan karena jasa atau kebaikan kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Kita sekali beriman, kita dipelihara. Tuhan memelihara kita, imannya dipelihara. Nggak bisa akan murtad. Orang Kristen bisa murtad, lalu pindah agama, nggak percaya Yesus lagi. Berarti tadinya dia tidak pernah Kristen sungguh-sungguh. Tadinya dia Kristen KTP, tadinya dia Kristen abal-abal, itu bisa murtad. Yang Kristen sungguh-sungguh tidak memungkinkan untuk murtad. Ini ayat sudah kita baca sendiri, saya tidak usah bacakan. Tetapi pada saat yang sama ya, sekalipun kita tuh dipelihara, sehingga kita tuh tidak mungkin bisa murtad, dan untuk saya percaya keselamatan tidak bisa hilang. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh pasif secara total. Ini terlihat dari fakta bahwa dalam surat Yudas ini, dia menulis kepada orang-orang Kristen yang diserang oleh nabi-nabi palsu. Lihat ayat 4, 8, 12, 13, 16. Dan Yudas mengingatkan orang-orang Kristen ini untuk berjuang untuk mempertahankan iman. Di sini saudara, Yudas ini menulis surat kepada orang-orang Kristen yang diserang nabi-nabi palsu, menunjukkan Yudasnya sendiri berusaha untuk keselamatan mereka supaya jangan hilang. Lalu dia dalam ayat itu dia mengatakan, Yudasnya mengingatkan orang-orang Kristen ini untuk berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi sekalipun kita itu dipelihara, keselamatan tidak bisa hilang. Tidak berani tanggung jawab dibuang total.
Kita tidak boleh pasif total lalu cuek, enggak bisa hilang, enggak keselamatan, enggak usah pergi gereja, dosa terus, enggak apa-apa, enggak bisa hilang, enggak. Saudara, reform di satu sisi mengajarkan bahwa orang itu dijamin keselamatannya. Tapi di sisi lain, reform tidak pernah membuang tanggung jawab orang itu untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga imannya, bahkan menumbuhkan, mendewasakan imannya. Kalau tidak melakukan itu, saudara berdosa. Hal seperti ini laki-laki kita lihat dalam ayat 20 sampai dengan 24. Dalam ayat 24 ada jaminan pemeliharaan atau penjagaan dari Tuhan. Tapi dalam ayat 20 sampai 23 ada perintah untuk berusaha menjaga diri. Nah, perhatikan ya, ini Yudas ayat 20 sampai 24, yang mana biru ini menunjukkan kita harus berusaha. Saya bacakan mulai ayat 20 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berdoa dengan bahasa roh ya, sama sekali beda. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah bagian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ayat 20-23 ini menekankan tanggung jawab ya. Karena ayat 24 ngomong apa? Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jelas dia menjaga kita. Dan dia berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung. Dan supaya kita terus sampai nanti dibawa dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, maksudnya masuk surga. Semuanya ini menunjukkan suatu keseimbangan. Kita memang harus percaya bahwa kita bisa ikut Yesus karena pekerjaan Allah. Terus ikut Yesus. Yang 10, 27 sampai 29. Dan ini seharusnya memberikan damai dan sukacita pada kita. Tidak terbayangkan kalau saya percaya keselamatan bisa hilang. Berarti kalau saya mati sekarang, saya masuk surga. Kalau saya mati lagi 2 minggu, saya mungkin masuk neraka. Bagaimana bisa tidur dengan kondisi begitu? Dengan kepercayaan begitu, saya tidak ngerti. Jadi memang ada pemeliharaan Allah, pekerjaan Allah menjaga. Dan itu seharusnya memberikan damai, sukacita. Tapi kita juga harus berusaha mati-matian untuk menjadi makin kuat dalam iman dan makin dekat kepada Tuhan. Supaya kita tidak disesatkan. Seakan-akan kita bisa sesat, seakan-akan kita bisa murtad. Mati-matian menjaga. Bukan cuma menjaga iman, tapi menumbuhkan iman. Menjaga kedekatan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Bandingkan dengan kisah 27, 21-34, saya tidak bacakan semuanya ya. Kalau saudara mau, saudara baca di rumah teks ini. Terlalu panjang dibacakan sekarang. Dalam kisah 27 itu, Paulus menerima janji Tuhan. Jadi dia sedang di atas kapal yang terkena badai. Tapi dia menerima janji Tuhan disampaikan oleh malaikat yang menjamin keselamatan semua orang di kapal itu. Kita bisa lihat ayat 22, 25, dan 34b. Tetapi itu tidak menyebabkan Paulus hanya berdiam diri, beriman, dan berdoa saja. Paulus menasihati mereka supaya firman Tuhan itu terjadi. Janji Tuhan itu terjadi, tergenapi. Poin A, ayat 26. Paulus menasihati mereka untuk mendamparkan kapal di salah satu pulau. Perhatikan kata namun dan harus. Kalau memang Tuhan menjanjikan selamat, kenapa kok mesti didamparkan di pulau? Biarinlah karena badai. Tuhan janji selamat lah. Dia maha kuat tapi bisa diselamatkan. Lalu kenapa mereka harus mendamparkan? Laki-laki saudara. Sekalipun ada janji Tuhan semua harus selamat, pasti terjadi. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Harus berusaha maksimal
untuk menyelamatkan kapal itu. Karena poin B, ayat 31, Paulus menasihati perwira dan prajurit untuk tidak membiarkan anak-anak kapal melarikan diri. Loh, mereka yang bisa nyetir kapal, kalau mereka mau lari, ya lalu kapalnya siapa yang nyetir dalam badai itu? Perhatikan kata-kata, jika titik-titik kamu tidak mungkin selamat. Jika orang-orang kamu biarkan lari, kamu tidak mungkin selamat. Terus tadi katanya sih, janjikan pasti selamat, semua selamat. Tapi saya mengatakan, jika itu dibiarkan, kamu tidak mungkin selamat. Bukan kontradiksi. Ini janji pasti terjadi. Tapi ini Paulus melakukan tanggung jawabnya. Logika akal sehat dipakai untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam sikon seperti itu. Poin C, ayat 33 dan 34, Paulus menasihat mereka untuk makan. Perhatikan bahwa sekalipun dia yakin akan keselamatan mereka, dia tetap berkata ini perlu untuk keselamatanmu. Mereka kena badai itu cukup lama dan mereka sudah lama berapa atau berharian tidak makan. Kalau tidak makan, tidak punya kekuatan. Nanti jalankan kapal, pakainya ini bagaimana, nanti belum lagi kalau kapalnya hancur, harus berenang. Maka dikatakan, harus makan. Lalu keselamatan, sekalipun keselamatannya dijamin semua selamat. Perlu melakukan hal-hal yang bagus. Hal-hal yang memang dianggap berguna untuk menyelamatkan dari kecelakaan kapal itu. Memang semua ini dalam dunia jasmani. Tetapi sama dalam dunia rohani kita dijamin keselamatannya. Tapi kita harus melakukan semua hal yang menurut Alkitab menjaga kita tetap selamat, menumbuhkan iman kita, mendekatkan kepada Tuhan, dan sebagainya. Ada jaminan, ada tanggung jawab. Kalau tanggung jawab tidak dilakukan, ini suatu kebodohan. Saudara, sekarang kita masuk dalam ayat 2 ya. Sedikit saja ayat 2-nya. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi kalau pada bagian awal dari Yudas, ya, lalu bagian keduanya, siapa penerima orisinal dari surat itu, ayat 2-nya ini merupakan salam. Dan itu kelihatannya tradisi dari orang saat itu kalau buat surat. Dari siapa, kepada siapa, lalu ada salam. Itu selalu begitu kalau sudah lihat salam. Surat Paulus juga demikian. Dan ini salamnya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini adalah salam dari Yudas untuk penerima surat. Kata rahmat diterjemahkan mercy, belas kasihan oleh NIV dan NASB. Istilah ini hampir sama dengan grace atau kasih karunia. Tetapi sedikit perbedaan, yaitu grace merupakan akibat dari mercy. Kalau saudara tahu kata rahmat ya, rahmat ini kata benda. Lalu gereja kita namanya apa? Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Lah, Rahman ini menjadi kata sifat saya kira. Jadi itu sebetulnya sama dengan yang di sini ya. Nah di sini rahmat diterjemahkan mercy. Kalau mercy sebetulnya beda. Rahmat menurut saya lebih sama dengan grace ya. Jadi diterjemahkan mercy oleh NIV dan NASB itu berbeda sebetulnya. Jadi tetapi kata mercy tetap hampir sama dengan grace atau kasih karunia. Cuma bedanya grace itu merupakan akibat dari mercy. Karena Allah itu punya mercy, punya belas kasihan kepada manusia berdosa yang harus masuk neraka, maka dia memberikan grace atau kasih karunia. Grace atau kasih karunia ini pemberian yang baik kepada orang yang tidak layak dapat. Kalau orangnya baik, diberikan pemberian yang baik, dia memang layak dapat, itu ya adil saja. Orang baik dikasih yang baik, adil. Tapi kalau orang yang tidak baik, diberikan yang baik, itu kasih karunia, saudara.
Kita tidak baik. Kita berdosa semua kita. Dan kita seharusnya layaknya masuk neraka. Lalu kita diberikan penebusan dan kita bisa masuk surga. Kita diberi yang luar biasa baik. Yang sama sekali kita tidak layak dapatkan. Kita tidak layak dapat pengampunan dosa. Kita tidak layak mendapatkan kematian Kristus untuk kita. Kita tidak layak mendapatkan kelahiran baru. Kita tidak layak mendapatkan anugerah iman. Kita tidak layak dijaga, dipelihara terus, tetap beriman sampai kita mati. Itu semua anugerah. Itu semua kasih karunia. Tuhan memberikan yang bagus, sangat bagus untuk kita yang tidak berlayak. Saudara, kita memang selalu membutuhkan belas kasihan Tuhan ya. Karena kita tetap adalah manusia dan selama kita ada dalam daging ini, selama kita ada di sisi ini dari kubur, kita tetap selalu jatuh bangun dalam berbagai macam dosa. Seandainya tidak ada belas kasihan dari Tuhan, kita jadi buang masuk neraka. Jadi kita memang selalu membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan kan itu puji Tuhan, Dia ada Tuhan yang punya belas kasihan, sehingga Dia memberikan kasih karunia kepada kita, dan kita tetap bukan cuma diselamatkan, tapi tetap diampuni, dipelihara, terus sampai kita masuk surga. Sampai di sini pembahasan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, tidak ada halangan apapun rasanya. Khotbahnya cukup panjang sebetulnya. 1 jam 34 mungkin. Tapi saya tidak merasa berbeda dengan hari-hari biasa sebelum saya di kateter jantung dan diberikan stent dan sebagainya. Dan untuk itu kita perlu bersyukur pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menjaga khususnya hamba-Mu, sehingga dia punya kekuatan dan tidak merasakan ada perbedaan apapun antara sebelum di kateter dan dipasang stent maupun saat ini. Dan khotbah sudah bisa diselesaikan dengan baik, dan kami bersyukur kami bisa boleh mendapatkan firman-Mu, dan kami berdoa supaya sekali lagi semua kami menjadi bukan hanya pendengar dan pengerti, tetapi penanggap, pelaku, dan bahkan kalau boleh pemberita firman ini kepada orang-orang lain. Banyak hal yang kami bahas pada khotbah hari ini. Biarlah Engkau menolong kami untuk melaksanakan semuanya. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya dengan sungguh-sungguh, ada Injil dalam khotbah ini, dan kami berdoa supaya Engkau bekerja dalam diri mereka, supaya mereka bisa diselamatkan. Dan semua kami, kalau boleh lambat atau cepat, akan masuk ke surga, bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.